Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi pada Perusahaan Visionet Internasional. Yang pertama ada Ratama Adi Nugraha, yang kedua Ibrahim Ibadur Rahman, yang ketiga Irfan Masbul Munir, yang keempat Purwadi. Pada perencanaan strategi sistem informasi pada perusahaan yang diterapkan, yang pertama ada fase positioning, yang kedua fase analisis, yang ketiga fase direction, yang keempat fase rekomendasi. Di sini saya akan menjelaskan fase positioning. Yang pertama pada fase positioning yaitu initiate project, yang kedua business review, yang ketiga analis bisnis. Di initiate project ada identifikasi tujuan bisnis, yaitu membuat sistem informasi yang dapat membantu seorang manajer proyek dalam melakukan penentuan durasi waktu pekerjaan proyek, ruang lingkup proyek, pencatatan pelaporan progres, dan biaya proyek kepada semua pihak secara langsung, dan pengolahan data proyek secara tepat, efisien, transparansi, dan saling integrasi. Yang kedua ada identifikasi sasaran bisnis, di mana sasaran pemasaran PT Visionet begitu luas hingga mencapai seluruh pelosok Indonesia. Yang ketiga, identifikasi ruang lingkup bisnis. Pada PT Visionet Data Internasional, ruang lingkup pekerjaan dan penentuan timeline yang dibuat oleh developer dengan pencatatan manual menggunakan Microsoft Excel, kemudian dicetak untuk disetujui oleh manajer proyek. Di sini ada identifikasi struktur organisasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan selanjutnya tentang business review, di mana yang pertama identifikasi bisnis. Visi PT Visionet Data Internasional menjadi perusahaan idaman dan partner kerja yang terpercaya di dalam industri yang kami pilih. Pada identifikasi visi yaitu menyediakan end-to-end layanan terkelola IT yang mempercepat klien kami dalam meraih tujuan bisnisnya. Yang ketiga ada analisis internal. Yang keempat ada analisis eksternal. Perkembangan teknologi memang sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan bisnis di suatu organisasi maupun perusahaan, terutama yang bergerak di bidang teknologi informasi. Yang ketiga analisis bisnis. Di sini analisis bisnis mengemukakan pendapat tentang analisis SWOT. Yang pertama, kekuatannya adalah dokumen manajemen saat ini sudah terstruktur dengan baik sehingga menjadi media sebagai pemberi arahan di suatu pekerjaan bagi pegawai-pegawai di PT Visionet, seperti dokumen work instruction, prosedur, dan polisi. Dan segi sumber daya manusia sudah mumpuni dalam menggunakan dokumen manajemen, karena sebagian besar pegawai dasar keahliannya sudah paham mengenai teknologi informasi dan paham dengan teknologi yang semakin berkembang. Kelemahannya yaitu proses pembuatan dokumen, prosedur, polisi, dan work instruction masih dilakukan secara manual, di mana pembuatan dokumen masih ada yang dilakukan di luar sistem. Untuk proses pemeriksaan, persetujuan, dan penandatanganan masih dilakukan dengan menggunakan tanda tangan tinta basah, sehingga untuk dokumen yang jelas disetujui telah dipublikasi di aplikasi portal, serta dalam proses pencarian dokumen pengguna harus datang ke compliance officer untuk menanyakan letak beserta judul nama dokumennya sehingga dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam pekerjaan. Saya Purwadi, di sini saya akan menjelaskan fase 2 dari perencanaan strategi sistem informasi, yaitu fase analisis. Dalam fase analisis terdapat 3 poin, yaitu poin pertama IS review, yang kedua analyze, yang ketiga solution. Pada poin IS review ada identifikasi aplikasi bisnis. Dalam penggunaan teknologi di PT Visionet Data Internasional, terkhusus bagi dokumen manajemen sendiri, telah menggunakan aplikasi vPortal sebagai alat bantu untuk menyimpan seluruh prosedur kerja yang ada di PT Visionet Data Internasional, di mana yang dapat diakses atau dapat dilihat oleh member PT Visionet Data Internasional dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, identifikasi infrastruktur ISTI.
Yang pertama ada spesifikasi hardware dan software. Spesifikasi hardware yang pertama prosesor Core i5, monitor LCD 21 inch, RAM 1 GB, hard disk 8 GB. Spesifikasi software menggunakan Windows 8 dan Microsoft Office 2010. Lalu ada hak akses atau brainware. Untuk mengoperasional olah data dapat dilakukan oleh semua pihak dari semua departemen yang dibatasi dengan hak akses folder per departemen. Ada pula portofolio aplikasi saat ini. Portofolio akan dijelaskan seperti gambar di bawah. Selanjutnya ada IS review. Yang pertama ada identifikasi organisasi TISI. Struktur organisasi adalah sebagai berikut. Direktur adalah jabatan paling tinggi. Di bawahnya ada regional management, lalu ada project manage service. Di bawah regional manager ada service area koordinator, lalu service point leader. Lalu di bawah service point leader terdapat service area engineer dan admin service point. Pada project manage service terdapat monitoring, lalu technical support. Lalu pada point analyze terdapat 3 poin. Yang pertama ada tren TISI. Analis lingkungan SITI eksternal dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai tren teknologi perangkat keras, jaringan komputer, dan aplikasi sistem informasi. Input atau masukan analis ini adalah hasil informasi dari beberapa sumber. Yang pertama, tren server. Tren server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Lalu, tren aplikasi sistem informasi, yaitu tren dari aplikasi sistem informasi saat ini. Yang ketiga ada tren jaringan komputer. Salah satu tren jaringan komputer saat ini yang sangat populer di masyarakat adalah jaringan wireless. Poin kedua, analis SWOT SITI. Peluangnya ialah dapat meminimalisir penggunaan kertas atau hard copy. Pada proses pencarian dokumen bisa dilakukan pencarian berdasarkan isi dokumen sehingga dapat mempermudah proses pengelolaan dokumen serta meningkatkan efisiensi waktu. Ancaman bagi dokumen manajemen adalah adanya cybercrime dari luar perusahaan maupun dalam perusahaan, karena saat ini dokumen manajemen merupakan platform berbasis web dan masih dimonitor oleh unit IT security untuk keamanannya. Kemudian, jika perangkat keras penyimpanannya hilang atau rusak, dan adanya teknologi yang saat ini harus berkembang pesat. Yang ketiga, ada matriks SWOT SITI. Dari semua hasil analisis yang sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pemodelan hasil analisis menggunakan matriks SWOT, di mana hasil dari matriks SWOT merupakan kesimpulan dari semua analisis yang ditarik lurus agar menjadikan strategi yang tepat. Berikut hasil matriks SWOT yang digambarkan pada tabel berikut. Lalu pada poin solution terdapat 3 poin. Yang pertama, rekomendasi aplikasi bisnis, rekomendasi infrastruktur, dan rekomendasi organisasi SITI. Rekomendasi aplikasi bisnis adalah sebagai berikut. Lalu rekomendasi infrastruktur SITI. Pada infrastruktur ini pada infrastruktur ini masing-masing bagian tergabung pada workstation masing-masing. Jadi beban akan terbagi. Lalu server juga terdapat server backup dan server utama.
Lalu ada rekomendasi organisasi SITI sebagai berikut. Saya Ratamadi di sini akan menjelaskan fase direction dari perencanaan strategi sistem informasi. Yang pertama ada IS Vision, IS Plan, and Identity is Project, IS Project. Lalu ada juga tentang mengembangkan kembali visi misi. Itu visinya mendukung pelanggan untuk memaksimalkan teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing pangsa pasar mereka. Yang kedua, ada misinya, yaitu memberikan kualitas layanan yang konsisten, memberikan tingkat pengembalian yang optimal, lalu ada pendaya gunaan teknologi yang fleksibel dan efisien. Terus ada tujuan dari pengembangan IS IT, yaitu membuat sistem informasi yang dapat membantu seseorang manajer proyek dalam melakukan penentuan durasi waktu pekerjaan proyek, ruang lingkup proyek, pencatatan, pelaporan progres dan biaya proyek kepada semua pihak secara langsung, dan pengolahan data proyek secara tepat, efisien, transparansi, dan saling integrasi. Yaitu strategi bisnis manajemen sistem informasi, di mana dalam menggunakan metodenya di sini menyakup analisis SWOT, analisis value chain, dan analisis pemetaan aplikasi dengan menggunakan McFarland Strategic Grid. Arah pengembangan aplikasi bisnis, perkembangan kebutuhan akan layanan IT, outsourcing atau managed service telah diantisipasi dengan sangat baik. Manfaat yang diperoleh pelanggan dengan melakukan IT outsourcing atas fungsi teknologi informasi antara lain adalah pelanggan dapat lebih fokus pada pertumbuhan bisnis. Intinya meningkatkan return of asset dan efisiensi. Lalu pelanggan tidak perlu mengeluarkan investasi yang besar untuk pengadaan dan pengolahan sistem teknologi mereka. Visionet merupakan perusahaan penyediaan layanan IT outsourcing atau managed service yang pertama di Indonesia dengan layanan menyeluruh meliputi penyediaan dan pengelolaan ATM, operasional EDC, desktop, infrastruktur, jaringan, hingga ke penyedia aplikasi bisnis seperti solusi finansial, human research, dan perbankan, serta data center. Lalu pengembangan infrastrukturnya, layanan Visionet yang komprehensif terus dikembangkan dalam menjawab kebutuhan sektor bisnis untuk dapat berfokus pada pengembangan bisnis, intinya tanpa terbebani tuntutan akan kebutuhan pengelolaan. Lalu infrastruktur dari informasi itu sendiri terdiri dari perangkat keras atau peralatan fisik yang digunakan untuk menginput, memproses, menghasilkan aktivitas dalam sebuah sistem informasi. Lalu ada perangkat lunak, instruksi detail atau program yang mengontrol, mengkoordinasi kerja dari komponen hardware. Lalu ada teknologi penyimpan atau storage teknologi, media fisik dan software yang memerintahkan penyimpanan atau mengorganisasikan data untuk digunakan dalam sebuah sistem informasi. Yang keempat, teknologi komunikasi, peralatan fisik dan software yang menghubungkan berbagai komponen hardware komputer untuk mentransfer data dari suatu lokasi fisik ke lokasi yang lain. Lalu yang terakhir itu Identity is Project, identifikasi resiko, risk analysis. Pada proses ini dilakukan penilaian terhadap kemungkinan resiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya dengan menggunakan tabel kriteria likelihood dan tabel kriteria impact sebagai acuan untuk proses menganalisis resiko. Pada tabel kriteria likelihood yang terdapat pada tabel di bawah ini, tabel 1, penilaian likelihood dibagi menjadi 5
berdasarkan banyaknya kemungkinan resiko yang terjadi dalam waktu tertentu. Berikut di bawah ada tabelnya. Lalu ada tabel kedua, ini merupakan penilaian impact atau dampak yang akan terjadi kemungkinan terhadap resiko di perusahaan. Pada tabel ini kriteria dampak yang mungkin terjadi dibedakan berdasarkan dampak yang tidak berpengaruh dan dampak yang paling berpengaruh bagi jalannya aktivitas di perusahaan. Setelah itu, resiko diidentifikasi maksudnya ke dalam tabel impact sesuai kriteria yang sudah didapatkan. Berikut di bawah ini tabelnya. Lalu ada setelah menentukan nilai kemungkinan likelihood di tabel 1 dan dampak impact-nya di tabel 2 yang sudah kita lihat sebelumnya, maka selanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap kemungkinan resiko yang ada di sekitar aset-aset terkait dengan aplikasi V-Portal yang telah teridentifikasi pada proses sebelumnya. Penilaian kemungkinan resiko tersebut terdapat pada tabel 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Ibadur Rahman akan menjelaskan fase recommendation. Yang pertama ada roadmap, business case, dan communication. Pada roadmap ada 3 prioritas. Prioritas pertama yaitu menetapkan sasaran bisnis. Yang kedua ada menjalankan knowledge management system pada user. Prioritas kedua ada menjalankan strategi bisnis. Yang kedua ada menjalankan strategi SITI. Lalu ada melakukan pembaruan strategi bisnis dan strategi manajemen SITI. Lalu pada prioritas 3 yaitu mengembangkan strategi bisnis dan penerapan strategi bisnis. Lalu pada business case, penyusunan perencanaan strategis pada PT Visionet Internasional disusun menggunakan metode BVP yang dilanjutkan dengan penghitungan ROI atau Return of Investment terhadap biaya proyek dari usulan SITI pada PT Visionet Internasional. Pada tahap develop business case dilakukan perhitungan kelayakan proyek STI menggunakan ROI yang menggunakan rumus anggaran investasi STI dikurangi investasi STI lalu dibagi investasi STI dikali 100%. Lalu pada poin communication, STI dikelompokkan ke dalam kuadran McFarland berdasarkan kontribusinya terhadap perusahaan menjadi 3 aplikasi pada kuadran strategik, 4 aplikasi pada kuadran high potential, 5 aplikasi pada kuadran key operational, dan 8 aplikasi pada kuadran support. Pada bagian ini mengklasifikasikan proyek STI ke dalam 4 matriks ke dalam kuadran McFarland, yaitu strategic, key operational, support, high potential. Pada tahap communicate, the plan dilakukan diskusi dengan pihak PT Visionet Internasional untuk mempresentasikan bagaimana mengimplementasikan proyek STI serta menjelaskan manfaat proyek STI terhadap bisnis.